Hai kaula muda, kembali lagi di YouTube channel Kak Itin di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen ya. Semua pertanyaan dan saran kalian akan aku balas di kolom komen. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pada kalian tentang bagaimana cara membuat desain proporsi tubuh manusia dari kepala hingga kaki. Nah, yang akan kita pelajari dari proporsi tubuh manusia ini nanti, aplikasinya kita dapat membuat desain outfit yang pas, yang sesuai dengan ukuran dan proporsinya, baik itu ukuran baju atau atasan, celana atau bawahan atau dress mungkin dan lain-lain sebagainya yang itu melekat pada tubuh kita. Nah, kita masih belajar menggunakan Corel Draw ya. Di sini saya menggunakan Corel Draw 2019 ya. Untuk new projectnya kita menggunakan new document. Kita klik new document, lalu kita beri nama proporsi tubuh manusia ya. Dan untuk backspace-nya A4, orientation-nya portrait, resolusi di 300. Oke. Bagi kalian yang masih bingung dan masih dalam proses belajar juga, ada baiknya kalian mengikuti tutorial YouTube di channel saya yang sebelumnya, itu tentang bagaimana kita belajar vektor hingga pada saat ini kita akan masuk ke bagian proporsi tubuh manusia. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, sebelum kita membuat desain secara digital yang kita ubah menjadi bentuk vektor, di project ini kita harus memiliki sketsa ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalian bisa lihat di tutorial-tutorial YouTube saya sebelumnya, itu sama. Untuk desain yang akan kita buat menjadi digital, kita harus memiliki desain secara manual ya. Dan pada akhirnya nanti kita digitalisasi di Corel Draw ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sumber materi untuk kalian jadikan pegangan. Yang pertama, kita punya referensi dulu. Di sini saya memiliki beberapa referensi proporsi tubuh manusia. Yaitu diantaranya satu, ya kita klik tahan, klik kiri tahan, lepaskan di sini. Nah, untuk yang pertama ya kita besarkan. Untuk yang pertama yang perlu kita tahu, proporsi tubuh manusia itu terdiri dari 9 kepala. Terdiri dari 9 kepala yang terhitung dari atas sampai bawah. Ya, seperti pada gambar ini ada di bagian kepala itu kita hitung mulai dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa 9 kepala? Sebetulnya adalah 8 kepala. Terhitung dari kepala sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki ini. 8 kepala sampai mata kaki. Untuk yang kepala 9 kita gambar sebetulnya hanya sebagai alat bantu untuk membuat model kaki, sehingga kalau kita lihat tampak depan dia terlihat berdiri. Jadi mata kaki itu menunjukkan kalau manusia ini sedang berdiri ya. Jadi kalau hitungan sebetulnya 8 kepala, terhitungannya dari kepala, bagian dada,
kemudian bagian perut, kemudian bagian 4 adalah dari organ intim ke perut, kemudian kepala 5 adalah organ intim ke paha, bagian 6 yaitu dari paha ke lutut, kemudian kepala 7 adalah dari lutut ke hingga betis. Bagian 8 adalah dari betis sampai mata kaki ya. Nah, ini adalah proporsi tampak depan manusia kalau kita lihat secara utuh. Nah, kemudian untuk kepala 9 ini hanya merupakan penggambaran untuk tinggi dari mata kaki sampai ujung jarinya, menunjukkan dia sedang berdiri. Jadi kepala 9 ini untuk menunjukkan tambahan ini. Oke, kemudian ada referensi berikutnya. Ini saya akan tarik ya, seperti ini. Nah, berikutnya ini ada beberapa sumber yang saya kumpulkan untuk kita pelajari bersama, kita tahu bersama. Oke. Di sini ada masih sama ya. Jadi kalau ini terlihat posisi manusia yang berdiri dengan kaki terbuka, dan yang ini adalah kaki tertutup. Ya, kita lihat, kita besarkan, kita zoom. Nah, di sini sama. Ya, terhitung dari kepala 1, kepala 2, 3, 4, 5, kepala 6, kepala 7, kepala 8 dan kepala 9. Nah, kepala 9 ini masih sama menunjukkan ketinggian kaki kalau kita lihat secara normal. Nah, secara normal dalam artian kita melihat head to head, berhadapan. Ketika kita melihat ke bawah kaki, itu ada ketinggian. Kalau kita lihat misalnya kita berhadapan atau dua orang sedang berhadapan, ketika mata kita melihat ke arah kaki, pasti ada perspektif ketinggian kaki. Nah, ini kalaupun sebetulnya 8 kepala itu adalah sampai mata kaki gitu. Nah, kemudian ini masih sama ya, seperti tadi saya sampaikan. Kepala 1 adalah kepala yang kedua adalah dari leher ke dada. Kemudian kepala 3 bagian kepala 3 antara dada ke perut, kemudian perut ke bagian intim, kemudian intim ke paha, paha ke lutut, lutut ke betis, betis ke mata kaki. Nah, berturut-turut seperti itu. Nah, kemudian ada referensi berikutnya, saya akan bagikan kepada kalian juga. Nah, setelah kita mengetahui proporsi tubuh, berikutnya adalah kita mempelajari tentang gestur. Oke, ini kita pelajari gestur tubuh manusia. Nah, kita geser. Oke, gestur atau bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh ada macam-macam. Ada banyak sekali. Saya tidak bisa masukkan semuanya karena akan sangat banyak sekali. Jadi gestur atau gaya bermacam-macam. Ada yang megang tangan, ada kaki yang disilangkan ke depan, ada pose. Jadi ada macam-macam. Kita akan mengaplikasikan
setelah kita mengetahui proporsi tubuh manusia seperti ini, kita sudah tahu kerangka seperti ini. Nah, kita tahu bagaimana kita akan membentuk proporsi tubuh manusia dari ukuran kepala, dada, sampai ke kaki ini, semua tetap dalam proporsi yang pas. Oke. Jadi kita sudah belajar dari proporsi gestur. Kemudian berikutnya adalah kita akan sekarang mencoba untuk mengaplikasikan gestur yang akan kita pilih. Ya, misalnya yang ini. Oke, kita bergeser ke sini. Kita belajar tentang gestur. Kemudian setelah kita mengetahui bentuk proporsi tubuh manusia itu yang pas seperti apa, kemudian kita berikutnya adalah menentukan gestur. Gestur itu nanti akan berhubungan dengan teknologi tata rias yang kita kombinasikan dengan teknologi desain. Jadi untuk aplikasinya nanti proporsi dan juga gestur ini akan mempengaruhi keindahan desain outfit yang akan kita presentasikan kepada masyarakat atau lawan bicara kita. Jadi ketika kita akan mempresentasikan, kita atau orang sudah terbayang bahwa ternyata outfit ini bagus ya kalau dipakai dengan gaya yang atau pose yang seperti ini, atau pose yang seperti apa yang kita inginkan. Jadi orang sudah bisa menilai, oh ini bagus atau ini kurang pas. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana kita akan membentuk sebuah pose atau sebuah gaya, membentuk gestur yang nantinya akan kita aplikasikan dengan desain tata rias yang kita akan kombinasikan atau kita tempelkan pada objek manusia ini. Oke, kita mulai saja. Langsung kita mulai. Yang pertama adalah dengan menggunakan vektor. Kita bentuk dulu proporsi tubuh manusia ini sebelum kita akan menentukan atau memasukkan gaun atau memasukkan outfit di objek manusia ini. Nah, oke, kita mulai langsung saja. Jadi nanti karena kita belajar vektor untuk yang misalnya kita akan mengerjakan belajar membuat proporsi, itu nanti bisa dipelajari tersendiri dengan kalian melihat tutorial YouTube channel saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk kalian nanti bisa belajar sendiri lebih banyak lagi, berlatih dengan menggunakan vektor atau menggunakan tools-tools yang lain untuk menciptakan proporsi tubuh manusia ini. Nah, untuk yang sekarang adalah kita akan membuat desain tubuh manusia sesuai dengan referensi atau teori proporsi tubuh manusia ini. Nah, yang saya pilih di sini adalah gestur tubuh manusia
yang di sini ya. Oke, kita yang ini bisa kita abaikan, kita geser dulu. Jadi untuk Corel Draw ini perlu saya sampaikan, kita tidak terpaku di page yang kita bikin. Jadi misalnya kita bikin di area mana saja bisa, tinggal nanti ketika sudah selesai, sudah final, baru objek yang sudah kita buat tetap kita masukkan ke page. Untuk masih progres bisa saja dimanapun selama masih di area Corel ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ini untuk kita membuat gestur dan proporsinya dengan kita fokuskan di objek di bagian kanan ini, dan kita zoom, kita fokus di sini, dan kita cropping saja, kita fokuskan di sini dengan menggunakan shape tool. Objek yang tidak kita gunakan kita hilangkan atau kita spesifikasikannya. Oke, kita blok. Oke, nah untuk yang sekarang kita akan fokus di gestur manusia ini. Nah sekarang dengan menggunakan Corel Draw ini kita buat, yang pertama kita harus buat dulu manekinnya atau manekin sebelum kita kasih desain outfitnya ya. Yang pertama masih dengan menggunakan polyline, kita bikin secara manual. Yang pertama kita buat kepalanya terlebih dahulu. Oke, kita dinamiskan, kita bikin lebih dinamis menggunakan two curve. Kita belajar membuat desain ini seperti yang di tutorial sebelumnya. Kalau kita membuat basic vektor ya, kita menggunakan klik kanan di bagian node-nodenya ini, kita atur klik node, klik kanan, to curve, lalu kita buat lengkungan ya. Misalnya kalian lihat lagi, kalau masih bingung bisa dipelajari di tutorial YouTube saya sebelumnya. Oke, ini kita minimalisir untuk sudut-sudutnya. Sudut lancip kita minimalisir. Jadi untuk kalian, kenapa kita harus di bidang tata rias perlu mempelajari ini? Karena kita jadikan sebagai media presentasi. Jadi bagaimana kita bisa mempresentasikan kepada audiens atau kepada klien atau kepada orang-orang yang mempercayakan desain riasnya kepada kita. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan desain ya. Oke, untuk tahap yang pertama sudah membuat kepala. Kemudian kalau tadi kita sudah belajar 8-9 kepala manusia, ini adalah baru bagian yang pertama. Bagian kedua yaitu kita membuat bagian dari kepala
ya, dari leher hingga dada. Ya, dada. Jadi sebagai alat bantu untuk kita melanjutkan, kita perlu penggaris. Ya, dengan kita klik di bagian penggarisnya, kita ikuti garis-garis bantu ini. Jadi misalnya ini tadi kepala. Nah, ini bisa kita geser kepala. Kemudian kita bagi dulu ya. Kita masuk dari kepala, kemudian mata kaki ini sudah. Kepala, mata kaki. Bisa kita kecilkan terlebih dahulu ini supaya ini mata kaki sudah. Lalu kita tambahkan kepala, mata kaki, kemudian bagian tengah. Kita membaginya dari atas ujung bawah ke tengah. Ya, tengah adalah bagian intim, ya. Nah, bagian tengah. Coba di sini ya, bagian tengah. Jika sudah bagian tengah, lalu dibagi lagi. Atas dibagi lagi, yang di bawah juga dibagi lagi. Ini bagian lutut. Kemudian setiap bagian dibagi lagi. Kita mengikuti panduan lain ini ya. Garis kepala. Oke, ini kepala. Kemudian ini bagian. Oke, ini di bawah juga kita tambahkan. Oke, kita tambahkan lagi. Ini sudah pas ya, ini sudah terisi 9 kepala. Nah, yang pertama kita tadi mulai dari kepala, kemudian kita akan membuat di bagian leher ke dada. Oke, kita tetap mengikuti bentuk ini ya, mengikuti bentuk. Kita tambahkan polyline, diikuti garis bantu ini. Oke, kita ikuti bentuknya. Kita perbagian. Oke, udah kepala, kemudian dari leher ke dada. Jadi nanti untuk bagian tangan kita akan menyusul. Kita bikin untuk proporsi tubuh yang bagian tengah dulu. Yang bagian simetris dulu ya. Di tengah. Oke, kemudian ini bisa kita hilangkan nodenya dengan tool curve, double klik. Kita ikuti. Oke. Kemudian nah ini ya, ini sudah minimal seperti ini dulu. Nah, berikutnya dari dada ke bagian panggul ya. Dada ke bagian panggul. Bagian perut. Nah, kita bikin lagi, kita ikuti. Nah, kita semacam membuat Lego ya. Kita benar-benar kita susun satu persatu dari bidang ke bidang ya. Kalau kita kemarin sudah belajar dari titik garis bidang, nah sekarang kita menyusun antar bidang. Kita klik. Nah, kalau bidang harus pertemuan antara bidang adalah pertemuan antara garis-garis yang bisa di fill atau diisi. Nah, ini juga
Jadi harus saling berhubungan. Ya, ini kita rapikan karena ini masih smooth. Kita bikin mati dulu sudutnya ya. Kita cus agar tidak bergeser-geser ke bagian yang lain ya. Nah, untuk yang kita pelajari hari ini adalah ini lebih ke proporsi tubuh manusia yang perempuan. Tubuh manusia yang perempuan, kemudian ketika sudah bagian perut, kemudian perut ke bagian intim. Nah, kita membuat di bagian outline dulu semua ya. Ada bagian outline. Oke. Kita buat bentuknya agar lebih dinamis. Lalu kita ikutin dari lekuk tubuh yang di atas, jadi kita bikin luwes ya. Jangan sampai patah. Oke, kemudian bagian paha ke bagian intim ke paha. Masih sama dengan menggunakan, kita membuatnya per bidang. Dan sesuai outline-nya, kita ikuti outline-nya. Sketsa yang kita buat itu sangat membantu ketika kita akan menentukan digitalisasi. Sketsa ini sangat membantu untuk memproyeksi ya. Jadi bukan suatu hal yang remeh, tapi memang butuh kita perhatikan agar kita menghasilkan benar-benar serealis mungkin gambarnya. Sketsa secara manual boleh, agar sketsa tersebut benar-benar hidup dalam media digital ini. Nah, ini jangan lupa bagian yang atas kita dinamiskan bentuknya, jangan sampai terlewat. Oke, kemudian setelah bagian paha, kita ke bagian paha ke lutut. Sebelum kita lanjut ke bawah, kita harus pisahkan terlebih dahulu. Karena ada 2 kaki, berarti kan ada 2 kaki, jadi ini kita bikin secara terpisah. Ya, kita bikin secara terpisah, jadi kita harus pisahkan terlebih dahulu bagian ini. Jadi kita bikin satu-satu, yang ini kita hapus dulu, kita kerjakan dulu kaki yang bagian tengah. Dengan cara kita klik di sini, kita patahkan, oke. Kita klik kanan untuk menjadi garis, klik kanan to line. Oke. Nah, ini kita tarik. Oke, seperti ini. Nih kaki sebelah kanan, ini bisa kita hilangkan. Nah, sekarang kita membuat kaki yang sebelah kiri. Nah, ini kita ikuti garisnya.
Oke, lalu kita bikin dia menjadi luas. To curve. Oke, ini klik tengah. To curve. Oke. Ini juga kita curvakan. Dan sudah membentuk kurva. Oke, seperti ini. Nah, kita sekarang beranjak ke bagian bawah. Bagian bawahnya lagi paha ke lutut. Nah, kita ikuti lagi lisannya. Jadi, pertemuan antar garis harus benar-benar terhubung ya. Terhubung secara sempurna. Dengan penuh kesabaran kita bentuk bagian ini, bagian dengkul. Ini bagian sudut. Oke, kita smooth. Ya, seperti ini. Setelah itu pada bagian samping kita ikuti bentuknya, kita tambahkan, kita bikin smooth ya, dibentuknya lebih luas, kita curvekan agar bentuknya lebih tetap tidak ada sudut di sini ya. Klik kanan to curve. Oke, seperti itu. Kemudian kita beralih lagi dari betis, dari lutut ke betis. Kita format. Oke. To curve ya. Oke. Ini juga to curve. Ya, seperti ini. Tambah lagi berikutnya. Oke, samping sini, kaki bagian kiri. Oke. Hingga membentuk bidang sempurna. Sampai ada tulisan node dan tanda panah ya. Kita kurva, kita bentuk, kita to curve. Berikutnya lagi kita membentuk bagian kaki dari betis ke mata kaki. Nah, di sini memang kita dituntut untuk memiliki keterampilan intuisi ya. Intuisi untuk menentukan
atau membayangkan gambar atau memvisualisasikan dengan sketsa yang kita buat, bentuk kaki seperti apa. Jadi referensi-referensi visual itu sangat kita perlukan. Jadi ada sentuhan seni buat dari kalian yang baru belajar, tapi tidak usah takut. Jadi dengan bantuan sketsa manual seperti ini, itu akan sangat mempermudah kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Lalu kita bentuk lagi. Kemudian ini sudah sampai di mata kaki ya. Sebentar lagi bagian atas sampai bawah sudah. Tinggal lagi nanti bagian tangan. To curve. Nah, sudah sampai ke bagian kaki ya. Kaki. Bagian detailing bisa menggunakan sandal, sepatu, atau sepatu hak tinggi atau flat shoes. Ya, agar bisa menyesuaikan dengan bentuk kakinya. Kita tambahkan nodenya agar lebih bisa luas dan lebih bisa diatur. To curve. Oke, minimal seperti ini. Nah, ini sudah selesai satu bagian bawah. Nah, sekarang kita akan menggambar bagian tangan. Dengan posisi tangan seperti ini, kita menyesuaikan bagian tangan. Dengan cara kita menggunakan polyline. Jadi tangan ini bisa kita gambar secara utuh atau per bagian. Tapi kalau kita bisa menggunakan secara utuh seperti ini, kita hanya tinggal mengikuti saja ya. Yang pertama adalah kita membuat outline-nya terlebih dahulu. Ya, kita buat outline-nya. Yang mana nanti kita akan sambung-sambungkan ya. Seperti kita membuat lekukan yang pertama di bagian atas ini, kita luaskan dulu. Oke, tangan bagian sini. Nah, sudah to curve. Oke, yang bagian ini ya. Kemudian bagian lengan. Curve ya.
kemudian kita atur lagi di bagian sini. Nah, ini karena posisi tangan di belakang, jadi kita ikutin ya, kita ikutin karena nanti akan tertutup pada bagian ini. Jadi tidak perlu kita buat utuh, tapi memang kita langsung saja mengikuti bentuk panggul karena tangan berada di belakang panggul. Ini kita curve, ini kita bentuk sesuai ukuran. Oke. Bagian jari ini ya, kita buat tidak ada sudut lancip di sini. Nah, di sini ada bagian yang patahan ya. Kita tukar, kita kurvakan, oke. Kita klik kanan, kita curve. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, nah. Jadi jika ada sudut lancip, kita jadikan kurva untuk di antara dua titik. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada sudut lancip, kita akan membuat dia menjadi tumpul dengan cara double klik di bagian atas dan satu di bagian bawah. Kemudian tengah ini kita klik, double klik. Nah, jadi untuk membuat sudut tumpul seperti ini. Nah, ini sekarang kita membuat tangan di sebelah kiri. Kita ikutin saja bentuknya, oke. Nah, ini karena tadi terpotong oleh workspace-nya, nanti kita tambahkan di, kita ikutin bagian di sini, oke. Bagian atas kita bentuk to curve dengan menambahkan satu titik di sini ya, agar nanti tidak bergeser. To curve ya, seperti ini. Oke, ke bawah. Pada bagian sini kita kurva. Nah, dari sudut lancip, kemudian bagian ini juga kita kurva. Oke, ketika kita kurva, kita tambahkan bagian sini, kita geser sedikit. Oke, nah, bagian samping, oke, jangan sampai terlewat. Ini kita mengikuti bentuk payudara. Jangan lupa di choose.
dan membentuk sebuah dada di sini. Kita ikuti. Oke, kita lanjut. Kuncinya adalah kita mengikuti garis yang ada pada sketsa kita dengan teknik menjiplak. Kita upayakan apa yang kita buat di sini sama luasnya dengan apa yang kita buat di sketsa. Oke, kita to curve. Kita outline-kan apa yang ada di sini, bentuk jarinya. Yang dari sudut lancip di setiap pertemuannya. Oke, kita tambahkan. Double klik untuk menambah. Klik kanan to curve untuk menambah lengkungan-lengkungan. Ya, ini. Klik kanan to curve untuk mengurangi sudut lancip. Nah, seperti ini kita tambahkan juga 2 titik di sebelum dan sesudah. Klik kanan to curve untuk mengurangi sudut. Seperti ini. Yang ini juga double klik sebelum dan sesudah, klik kanan to curve. Kita double klik puncaknya. Nah, jadi sudutnya seperti ini. Nah, sekarang ini sudah kita dapatkan untuk bentuknya. Bentuknya sudah kita dapatkan. Coba kita geser ya ini. Kita geser untuk objek gambar kita. Nah, kita sudah punya satu bentuk vektor. Ya, satu bentuk vektor. Ini masih terpotong-potong. Kita jadikan satu. Jadi satu kesatuan yang utuh dengan cara menggabungkan bagian 1 ke bagian 2, ke bagian 3, ke bagian 4, bagian 5 dan seterusnya. Klik bagian kepala, kemudian kita tekan shift, kemudian klik bagian dada. Ya. 2 objek kita gabungkan, kita combine. Nah, secara otomatis dia akan membentuk satu seperti ini ya. Satu tergabung. Nah, atau karena ini kepala masih terpisah, kita mulai pada bagian 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ya kita pandu dengan kita memulai bagian kedua dan ketiga. Karena nanti kita akan menentukan bagian yang ada di depan dan belakang. Seperti ini, tangan ada di bagian belakang, paha ini juga. Ya, kita gabung dulu 2 dan 3. Kita tekan shift, klik lagi, lalu kita combine. Nah, ini sudah
untuk jadi satu. Yang berikutnya yang sudah terhubung, kita gabungkan lagi, tekan shift, kita klik bawahnya, kita combine. Jadi sudah satu. Bagian tercombine, kita klik lagi shift bawahnya dan sudah terhubung. Dan lagi di bagian ini, kemudian klik bagian paha dan bagian yang sudah utuh, lalu klik, sudah tercombine. Nah, seperti ini. Nah, karena ini terpisah, jadi kita jadikan satu. Kita coba dulu bagian yang ini, bagian yang sudah tergabung, kita sambungkan ke kaki yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, kita klik sini, klik shift, tekan shift. Oke, kita ulangi bagian paha, bagian lutut, paha ke lutut, kita tekan shift, bagian badan kita combine, ya, terhubung. Kemudian bagian betis ke bagian yang utuh kita combine lagi, kita weld ya, kita combine weld. Nah, ini tekan shift, kemudian tekan weld combine. Nah, terakhir kaki bagian utuh, tekan combine. Nah, ini sudah terhubung jadi satu. Dan kemudian ini sekarang bagian tangan, bagian sebelah kiri ya. Kita coba dari bawah, kita tekan klik kaki, shift, klik atasnya, combine. Nah, ini sudah terhubung. Bagian yang terhubung kita klik shift, tekan shift, dan klik bagian atasnya, combine. Oke, bawahnya, atasnya, combine. Nah, di sini kita perlu berhati-hati di bagian ini. Ya, setelah ini tercombine, ada bagian yang patah di sini ya. Nah, di sini kita perlu combine ya, dengan cara kita blok bagian, nah, bagian tubuh ini kita blok. Oke, setelah itu kita klik combine. Ya, bagian yang terpisah ini, bagian kaki kiri dan satu tubuh ini kita klik combine. Ya, kita combine. Kita ulangi. Satu tubuh di bagian kaki kiri, kemudian tekan shift, kemudian tekan shift dan klik satu tubuh yang utuh, klik kanan, combine. Nah, setelah kita combine, ini masih ada garis di sini, belum terhubung secara sempurna. Nah, di sini tugas kita adalah membuat dia terhubung tanpa menghilangkan garis yang ada di sini, tanpa menghilangkan garis patahan ini. Nah, kita zoom, kita klik shift ya, shape, kita klik shape. Kemudian, nah, kalau kita tarik secara terpisah di sini, dia akan lepas ya, dia akan terlepas. Nah, caranya adalah untuk menghilangkan garis, tapi dia nanti akan tergabung jadi satu dengan cara kita klik bagian ini, tekan shape, klik kanan, break apart, kita lihat break apart. Nah, kemudian bagian sini masih ada garis, kita klik kanan lagi, shape, klik kanan, break apart lagi. Nah,
kita lihat. Oke, ini kita lihat break apartnya. Oke, break apartnya ini break atas, break bawah. Ini bagian atas ini adalah garis hubung yang satu badan. Yang di bawah dua ini adalah bagian kaki tadi. Nah, tugas kita adalah menggabungkan dua garis yang sebelah kiri dengan sebelah kiri, kanan dengan kanan. Caranya adalah dengan kita gabungkan ya, dengan double klik dia akan menghilang. Ya, dengan double klik dia akan menghilang, dan ini kita sambungkan dengan bagian yang di sini. Nah, sampai ada muncul node. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian yang di sini juga kita klik, kita tarik sampai muncul tulisan node dan patah. Itu tandanya sudah terhubung secara sempurna. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tandanya sudah terhubung dengan node tadi. Nah, ini kita bikin lebih luas lagi dengan cara kita double klik di sini. Nah, garis ini sudah luas, ini juga di sini lebih luas, di sini juga. Ya, seperti ini. Nah, ini baru bagian badan. Bagaimana cara menggabungkan bagian tangan? Nah, bagian tangan ini caranya adalah sama dengan yang tadi. Kita klik bagian tubuh, tekan shift, kemudian klik di bagian tangan, kemudian kita combine. Nih, kita pilih yang bagian combine, yang weld. Dengan cara yang sama seperti tadi. Ya, kita klik tubuh, kita tekan shift, klik tangan, kemudian kita combine ini ya, Ctrl L, kita klik kanan, combine. Nah, ini sama dengan bagian yang ada garisnya tadi. Nah, tugasnya kita adalah sekarang membuat dia menjadi satu dan tanpa mengurangi garis yang tanpa mengurangi posisi tangan yang ada di belakang badan. Caranya adalah dengan shape ya. Kita klik kanan, break apart ya. Nih, kita break apart. Begitu juga yang di sini ya. Yang ada dua garis jadi satu, kita klik kanan, break apart, kita lepas. Nah, di sini kita cek. Oke, sudah benar. Ya, jadi bagian ini kita hilangkan dengan cara kita hubungkan. Bisa juga kita hapus dulu ini, kita klik. Nah, jadi yang kita pakai hanya salah satu. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, sampai muncul tulisan note. Jadi ini sudah terhubung. Nah, berikutnya garis ini kita klik, tarik sampai muncul titik node. Kita hubungkan dengan garis yang di bawahnya sampai muncul tulisan node. Jadi dia sudah terhubung secara sempurna. Nah, ini sudah menjadi satu. Sudah menjadi satu keutuhan. Nah, sekarang bagian tangan yang sebelah kiri. Sama halnya dengan yang tadi, kita klik bagian kiri, tekan shift dengan satu badan, kemudian klik kanan, combine. Setelah kita combine, kita gunakan shape tool, kita hilangkan garis ini dengan cara klik kanan, break apart, kemudian klik lagi kanan, break apart. Setelah itu kita hilangkan salah satu
bagian yang di sini, double klik, juga double klik. Kemudian yang bagian atas kita hubungkan dulu sampai muncul tulisan node. Kemudian bagian bawah juga, itu bagian satu sampai hilang tulisan node. Nah, ini masih ada sudut, kita hilangkan dengan cara kita tambahkan double klik di titik sebelum dan sesudah. Lalu di tengah kita hapus, kita klik delete ya, jadi terdelete. Karena ini masih bergeser, kita choose dulu, kita matikan dulu supaya dia tidak bergeser. Nah, begitu juga yang di atas kita choose-kan dulu. Nah, baru kita atur supaya bisa menghilangkan sudut yang lancip. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian berikutnya sudah terbentuk badan dan kepala. Kemudian berikutnya adalah kita membuat memberi warna terlebih dahulu supaya nanti ada kelihatan perbedaannya. Kita cari warna yang mirip dengan kulit manusia. Nah, kita cari di color bar. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi. Di bagian sini masih menyimpan banyak pilihan warna ya, dengan cara nih. Nah, terus yang ini yang tubuh, kita juga pilih yang warna coklat. Ini kepala posisinya ada di depan leher. Nah, ini kita pindah dengan cara klik kanan, order to front of page. Nah, seperti ini sudah terbentuk ya. Oke, ini satu bagian sudah terselesaikan. Nah, kemudian tugas kita berikutnya setelah ini sudah jadi manekin, kita grup dulu ya. Kita grup. Oh iya, ini pada bagian kaki belum ya. Jadi jangan lupa kita tambahkan, klik objek satu ini, tekan shift ke satu tubuh utuh, lalu kita combine ya. Oke, ini kita klik bagian menggunakannya sama dengan cara klik dengan yang satu ini, kemudian kita tekan shift bagian atas, kita combine. Nah, setelah itu kita menggunakan shape tool, klik kanan, break apart. Nah, kita tentukan ini, kita lepas. Yang di atas juga masih ada satu garis, kita klik kanan, break apart. Nah, kita pisahkan. Nah, di sini warnanya hilang karena yang harusnya garis yang terhubung secara sempurna tadi kita patahkan, kita lepas. Jadi fill atau untuk mengisi warna kita tidak dapat jika garis yang di sini tidak terhubung secara sempurna. Oleh karena itu, kita akan gabungkan lagi supaya warna tersebut dapat kembali lagi. Nah, agar warna dapat diisi lagi ke dalam bentuk tubuh manusia. Nah, ini kita hapus salah satu bagian. Yang atas kita hapus. Nah, yang garis ini kita gabungkan dengan node sampai ada tulisan node. Kita gabungkan. Kemudian yang di bawah, yang satunya juga kita gabungkan sampai ada muncul node. Nah, ini ya node.
Nah, warna ini akan kembali lagi setelah dua garis tadi terhubung. Nah, seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Jadi warna itu sudah kembali setelah semua garis terhubung ya. Warna utuh bisa kita aplikasikan jika semua garis sudah terhubung dengan sempurna. Jadi kita sudah membuat manekin, sudah membuat objek yang akan kita buatkan outfit. Nah, sekarang yang berikutnya adalah model desain outfit yang seperti apa yang akan kita bentuk untuk mengisi objek yang ada di sini. Nah, di sini saya memiliki referensi desain atau sketsa desain yang sudah saya tentukan, yaitu adalah gaun pengantin atau gaun pesta. Di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, caranya untuk kita aplikasikan di objek manekin kita adalah dengan cara kita pastikan dulu ukuran proporsi tubuhnya ini ya. Kita samakan dulu dengan manekinnya sebelum kita nanti ngeblat untuk gaunnya. Rencana gaun. Oke. Diupayakan untuk proporsi atau ukurannya sama supaya kita nanti lebih mudah. Jangan lupa ini kita grup dulu ya, kontrol kita blok, klik kanan, kita grup semua agar ketika nanti kita geser-geser tidak berubah atau tidak terlepas. Jadi ini tidak kita butuhkan, kita geser. Oke, ini yang akan kita butuhkan ini proses, jadi masih kita butuhkan, kita biarkan saja di sisi sebelahnya. Hanya kita akan fokus di sini. Nah, setelah proporsi ini kita dapatkan, ini adalah hasil sketsa saya, apa yang sudah kita persiapkan. Jadi kita siapkan. Nah, berikutnya adalah kita akan menggambar secara digital gaun ini, gaun yang ada di sebelah sini. Nah, saya sengaja untuk membuat gaun ini terbuka karena apa yang sudah kita bikin untuk manekin atau model manusianya ini tetap terekspos di bagian keindahan kakinya ya, tertutup tapi tetap terekspos untuk keindahan kaki. Nah, karena ini adalah desain gaun terbuka ya, ini maksudnya terbuka, kita mengeksploitasi atau mengekspos bagian keindahan tubuh dari seorang wanita. Jadi kita bikin gaunnya seperti ini, terbuka dan ekspos beberapa bagiannya, menarik. Nah, di sini kita akan menggambar gaunnya dengan cara kita sesuaikan ya. Dia berdiri tegak, dia berdiri lurus ya, ini kita geser agar lebih lurus karena ini posenya berkebalikan. Bisa kita klik kanan, kita mirror ya. Kita mirror dengan klik di sini nih, ada mirror. Nah, seperti ini. Jadi kita sesuaikan posisinya kanan di depan. Nah, bentuknya sudah sesuai dengan bentuk badan yang kita buat, sesuai bentuk pose. Nah, semua sudah sesuai, oke. Nah, yang akan kita ekspos di bagian gaun, maka kita tempelkan. Kita menggambar di yang pertama adalah menggambar bagian gaun ini terlebih dahulu dengan cara klik polyline,
Kita gambar secara kasar secara terlebih dahulu. Di bagian atas perbagian kita bikin terlebih dahulu dengan membuat lebih dinamis to curve. Nah, kalaupun ini nanti di sini kita tambahkan lagi, klik kanan. Ini double klik bisa membentuk curve. Ini memang ada diciptakan sudut di sini. Klik kanan to curve. Oke, setelah itu bagian bawahnya juga kita sesuaikan. Yang pertama kali kita kerjakan adalah outline ya. Kita membuat outline berbagian. Tidak boleh buru-buru ya. Harus bersabar, to curve. Ini perbagian kita buat sedetail mungkin. To curve ya, klik kanan to curve, kita tambahkan. Nah, ini kita hilangkan sudut kita dengan cara menambahkan kurva. Klik kanan to curve di sini ya. Oke, supaya kita bisa bentuk lebih menarik. Oke, bagian samping sini juga kita tambahkan, klik kanan to curve. Juga to curve, double klik. Oke, seperti ini. Nah, pada bagian dada ke bawah panggul kita bikin sketsanya terlebih dahulu. Kita bikin format outline terlebih dahulu. Oke. Kita bentuk lagi to curve. Kita bentuk semirip mungkin. Jadi kita bermain layer-layer ya. Jadi setiap layer per bagian to curve. Pertama kita aplikasikan dulu, kita pindah dulu dengan cara kita blok ya. Kita blok di luar sketsanya dengan cara ini kita tarik ya, lalu setelah itu kita sesuaikan. Oke. Kita besarkan.
klik ya. Nah, di sini bentuk desain ini bisa kita olah lagi. Jadi misalnya ini terlalu besar, ini bisa kita atur sesuai dengan bentuk tubuh si objek yang ada di sini. Ya, perlahan kita rapikan satu persatu, kita bentuk. Nah, kita sesuaikan bentuk tubuh dari manekinnya. Nah, untuk mematahkan sudut-sudut yang lancip atau mematahkan nodenya agar tidak ikut bergeser, kita gunakan cus ya, seperti yang tadi. Kita sesuaikan bentuk tubuhnya, bentuk outfitnya. Jadi kita bermain perasaan lagi di sini, di mana letak lekukan tubuh. Jadi kita atur supaya tidak terlalu over kekurangan atau kelebihan. Jadi hanya kita yang mengerti menggunakan feeling. Nah, posisi tangannya. Jadi di mana letak dada, di mana letak garis siku atau lengan. Jadi kita bisa mengolah, kita mengatur sesuai dengan perasaan kita ya. Kita pengennya seperti apa, kita atur. Oke, di sini masih runcing, jadi kita buat lengkukannya. Oke, kemudian kita membuat rok bagian dressnya ya. Kita ikuti bentuk yang dari sini dulu, kemudian nanti kita sesuaikan dengan bentuk manekinnya. Oke, kita buat lagi dengan menggunakan polyline ya. Oke, kita bentuk di bagian depan dulu. Oke, nah ini format kasarnya. To curve.
Setiap lekukan-lekukan ini kita buat semenarik mungkin dan semirip mungkin dengan ekspektasi yang ada di dalam imajinasi kita. Nah, kemudian setelah itu bagian sampingnya, samping sini ini nanti kita sesuaikan dengan yang ada di mannequin sebelah. Sementara seperti ini ya, di samping kanan kita selesaikan. Oke, kita bentuk. Sini kita tambahkan, klik kanan to curve. Oke, kita biarkan seperti itu dulu. Kemudian ditambah di bagian bawah, klik kanan to curve. To curve ya, untuk membuat lengkungan-lengkungan. To curve. Oke, ini lagi kita to curve. Jika sudah, kita blok lagi, kita pindahkan ke bagian samping. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan, kita olah di sebelah sini dulu. To curve, kita ikutin polanya. Oke, misalnya ini kita kasih warna dulu. Misalnya kita kasih warna sesuai dengan warna yang ada di sini. Kita klik pipet atau color eyedropper ini, kita klik. Kemudian
kita fill ini. Nah, kemudian ada gambar ember tumpah, kita tuang. Ya, satunya juga ya seperti ini. Kemudian baru kita membuat yang di belakang. Oke, yang di belakang kita bikin seperti sini saja. Oke, kita ikutin ya. Kita mencontoh ya gambar sampingnya. Jadi kita tinggal tambahkan di sini ya. Kita bikin kasarnya dulu. Kita lewati saja ini ya, dan kita ikuti. Nah, ini karena posisinya ada di belakang kaki, nanti akan tertutup oleh kaki. Kita bentuk. Oke, bisa jadi pada bagian ini karena ini transparansi. Oke, jadi pada bagian belakang itu menggunakan bahan yang lebih soft. Jadi dia lebih terlihat transparan. Hanya saja posisinya tetap berada di depan layer ini. Jadi tetap saya bikin di gaunnya seperti ada gelombang-gelombang. Oke, saya sengaja akan memperlihatkan nanti di model saya ini menggunakan sepatu high heels ya. Oke, seperti ini misalnya. Bagian ini bisa saya lebih pendekkan agar tidak mengganggu pergerakan. Jadi bagian ini saya sesuaikan lagi. Kita beri efek gelombang-gelombang. Kita tambahkan kurva pada beberapa node di sini ya. Kita berikan node untuk memberi kesan gelombang.
Ya, seperti ini misalnya. Oke, ini di bagian ini kita beri warna yang lebih soft. Kita klik. Oke, misalnya lebih soft. Nih ya, kita di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini masih tertutup. Di bagian ini masih tertutup. Ini masih ada lowong juga, kita koreksi. Nah, ini masih tertutup. Gimana caranya supaya lebih terlihat? Yaitu dengan memberikan warna transparansi. Nah, transparansi di sini kita menggunakan fountain ya. Oke. Saya transparansinya dari atas ke bawah. Atau kebalik seperti ini. Atau uniform. Kalau uniform berarti keseluruhan transparansi ya. Setelah itu kita memberikan efek. Kita selesaikan dulu yang di bagian depan sini. Ya, karena ini perempuan, ada beberapa bagian yang perlu kita tonjolkan seperti bagian dada, bagian panggul. Nah, di sini kita tambahkan efek. Kita berikan garis dengan artistic media tool ini, kita berikan garis-garis seperti ini. Kita gunakan ukuran paling kecil atau menggunakan polyline ya. Polyline juga bisa. Ini juga kita berikan efek lekung to curve. Ya, seperti ini. Di bagian sini nah, kemudian kita warnai, kita beri warna, misalnya gaunnya, pictoolnya kita klik dulu bawahnya seperti ini. Nah, di sini masih ada kesan garis yang di sini tidak apa-apa, kan ini kan menjadi garis bantu. Oke, untuk sepatu bisa kita seleluasa kita ya. Kalau saya menggunakan high heels, namun kan hanya terlihat bagian depan. Nah, nanti juga akan kita presentasikan bagian-bagian detail pada sepatu, tapi pada sesi yang lain. Nah, sesi ini kita belajar membuat proporsi tubuh dan juga outfit yang digunakan. Jadi tidak detail ke satu atau dua ornamen yang menempel di sini. Ini saya bentuk sepatu. Karena ini tampak depan, jadi tidak perlu semua kita gambarkan. Jadi kita hanya gambarkan bagian depan yang mewakili. Jadi hanya tampak depan. Nah, kita sesuaikan nanti warnanya. Nah, di sini juga perlu adanya kepekaan kita terhadap
modif atau bentuk yang seperti apa sepatunya. Jadi outfit apa yang pas untuk pasangan dari gaun ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk sepatu high heelsnya yang ujungnya runcing atau tidak terlalu runcing. Tinggal menambahkan double click di sebelum dan sesudah titik runcing. Oke, seperti ini kita kasih warna. Misalnya warna adalah menyerupai warna gaun ya. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya adalah di bagian tangan. Di bagian tangan ada kita menggunakan sarung tangan ya. Atau ini tangannya. Tapi setidaknya dari gesturnya sudah menunjukkan ada pose sedang menggunakan gaun ya. Oke, kita perlu menambahkan garis-garis atau kesan aksen di sini dengan menggunakan kita menambahkan beberapa garis-garis. Nah, seperti ini memberi kesan lekukan keluasan dari gaun ini. Klik tahan, kemudian kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Ini tekniknya hampir mirip dengan yang kita gunakan waktu membuat desain rambut. Begitu juga pada bagian yang di sini. Demikian juga untuk membuat tulang pada bagian dada. Nah, seperti ini. Kalau untuk detail muka, detail wajah bisa nanti dipelajari di tutorial YouTube saya sebelumnya, karena pada kesempatan kali ini kita lebih fokus ke proporsi dan outfitnya.
Caranya sama ya, hanya membuat garis dengan menggunakan artistic tool ya. Oke, seperti ini. Dan untuk garis pada lutut, untuk warna bisa kita atur nanti setelah kita berikan aksen garis. Kemudian warna bisa kita atur, terutama adalah kita bisa memberikan aksen garis terlebih dahulu. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk aksen garis-garisnya. Nah, sekarang tinggal kita memberi warna untuk aksen garis di pada bagian sini. Jadi untuk memberikan blok gitu ya, untuk ngeblok. Jadi misal di bagian garis, di bagian yang transparansi ini. Nah, jangan sampai di bagian lutut ini yang ikut dengan cara kita klik shift. Kita klik yang tidak perlu ini, kita klik. Nah, jadi hanya bagian-bagian yang ingin kita berikan warna. Nah, bisa kita klik kiri di sini. Ya. Warna yang monokrom ya, warna yang sejenis. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, satu persatu. Kemudian untuk yang di sini juga di bagian rok atas ini kita
kita berikan warna yang agak gelap biar warna yang monokrom seperti yang pada sketsa, atau warna yang mendekati. Saya pilih warna orange seperti ini satu persatu. Nah, outline-nya juga perlu kita beri warna orange. Klik kanan orange, klik kanan orange ya. Klik kanan di bagian untuk outline dengan cara klik kanan. Klik kanan di bagian color bar ini. Kalau untuk mengisi garis-garis yang artistik tadi, kita menggunakan klik kiri. Ini klik kiri. Ini berlaku untuk semua. Misalnya di garis lutut ini, di garis lutut juga perlu diberi warna. Gitu kita klik. Jadi warna-warna yang senada ya. Misalnya ini untuk di kaki. Warna apa? Warna kaki. Kita beri warna yang gelap sedikit ya. Oke. Kita biarkan seperti tadi. Bagian ini kita klik outline-nya. Atau dibiarkan seperti ini juga tetap bagus. Kita gunakan outline hitam agar tahu perbedaannya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada pada bagian tangan. Kita bentuk saja cuma di bagian tangan sini ya. Karena tidak terlihat utuh, hanya saja kita menginginkan nanti di presentasi kita menginginkan warna kaos tangan atau hand gloves-nya itu warnanya yang jelas. Oke, misalnya seperti ini. Bagian tangan kanan juga. Klik kanan to curve. Jangan garisnya terlalu kaku. Kemudian kita beri warna senada atau warna yang lebih tua. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan melihat hasilnya. Jadi kita klik, kita hapus dulu per bagian ini. Nah, ini adalah hasil outfit dengan proporsi tubuh ketika kita memberikan atau ingin mempresentasikan desain gaun yang akan atau outfit apapun yang akan kita ingin sampaikan kepada masyarakat
atau orang yang berhadapan dengan kita. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa save as proporsi tubuh manusia untuk kita nanti mengolah kembali project ini. Kita bisa tambahkan lagi, misalnya kita mau nambahkan wajah, aksen-aksen lainnya gitu ya, atau ornamen-ornamen lainnya. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran desain CorelDRAW proporsi tubuh dan busana manusia. Proporsi tubuh manusia dan outfit yang dikenakan. Jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng agar kalian selalu update dengan tutorial-tutorial berikutnya yang akan saya berikan. Terima kasih.